Halo, kembali lagi rakyat yang maha tahu di Ngotak TV. Telah sekian lama kita tidak melakukan produksi gara-gara pandemi ya, Pak Produser. Jadi kita segmen sekarang, kalau kemarin kita ngontuy, ngobrol santuy, sekarang cetuy, ngoceh santuy, rakyat yang maha tahu ya. Jadi rakyat yang maha tahu, hari ini mungkin kita sedang berada di kantornya Monologis ID ya. Jadi Monologis ID ini sudah menerapkan protokol kesehatan di kantornya. Jadi masker ini mungkin sudah steril. Kita ini dulu biar nggak mengganggu. Coba ngoceh santuy ya soal Pilkada Bandar Lampung yang akhir-akhir ini kita lihat mulai memanas kondisinya ya. Mungkin saya coba cerita dulu bahwa pilkada kali ini sempat ditunda ya. Pada bulan Juni akhirnya Kemendagri dan KPU bersepakat melanjutkan proses pilkada sejak mulai 15 Juni dengan PKPU nomor 5 tahun 2020 yang pencoblosannya akan dilakukan yang tadinya September jadi 9 Desember. Begitu rakyat yang maha tahu. Jadi oleh dampak-dampak pandemi, tapi di satu sisi pemerintah, dalam hal ini pemerintahan Joko Widodo, coba melanjutkan proses pilkada yang sempat tertunda. Kita juga tidak lupa juga, mungkin pertimbangannya adalah bahwa proses politik yang ada di dalam 270 daerah di seluruh Indonesia yang akan melakukan pilkada ini, pemerintah mungkin akan mendorong belanja anggaran pilkada itu yang nilainya lumayan besar, mungkin bisa menggerakkan ekonomi yang jatuh karena dampak pandemi COVID-19. Tapi sekali lagi kita akan coba bahas terkait Pilkada Bandar Lampung yang ya tanda kutip memanas di sisi atas ya. Kalau di bawah mungkin rakyat menunggu belanja politik itu ya kan. Itu harus tahu ya rakyat yang mau tahu gitu loh. Jadi mungkin rakyat di bawah sambil pandemi, sambil menunggu limpahan belanja politik dari tokoh-tokoh politik yang akan berkontestasi gitu. Tapi kemarin kita sebelum ambil gambar, kita sudah coba bareng produser membuka Q&A ya, gaya biar kayak youtuber yang hit itu ya kan. Tapi Q&A-nya nanti kita bacakan mungkin di segmen akhir ya. Kita coba inikan dulu konstelasinya, petanya gitu loh. Jadi tahapan pilkada ini di Bandar Lampung sendiri itu ada 2 bakal calon perseorangan. Yang kemarin 27 Juli tahapan 24 Juli tahapan pemeriksaan administrasi dukungan itu Bang Firmansyah dan bakal calon wakil wali kotanya Profesor Bustomi itu gagal melenggang. Itu kita turut bersedih ya. Kenapa? Karena memang dalam proses tahapan pilkada untuk calon perseorangan ini lebih panjang prosesnya, lebih dulu dibanding partai politik. Saya nggak bicara soal oligarki kekuatan partai politik dalam proses kontestasi, tapi memang calon perseorangan syaratnya tahapannya lebih panjang, sudah itu proses verifikasinya lebih banyak. Ini baru proses administrasi berkas dukungan yang lolos di Bandar Lampung. Administrasi berkas dukungan itu pasangan bakal calon wali kota Dang Ike Edwin dan Dr. Jam Janaria ya. Kita tetap ucapkan selamat kepada pasangan itu. Untuk Bang Firman juga jangan patah semangat untuk berbakti kepada masyarakat Bandar Lampung. Masih banyak caranya yang selama ini di bidang pendidikan, mungkin banyak prosesnya masih ini, karena jikapun ini masih ada peluang, karena sampai tanggal itu penetapan calonnya itu baru 23 September. Pendaftaran
calon itu 4 sampai 6 September ya. Jadi prosesnya masih hampir 1 bulan lebih sedikit lah gitu. Jadi dari peta politik kita sangat tahu bahwa the rising star ya, yang tidak kita duga, pasangan yang sudah ada bakal calon wali kota dan wakilnya, Yusuf Qohar dan Tulus Purnomo, yang dikenal oleh media nama akronimnya adalah YouTuber ya. Saya nggak tahu Yusuf Qohar Tulus bersama atau apa gitu, tapi lumayan ikonik ya apa namanya YouTuber ini, karena dia berhasil meraih 16 suara dari sisi partai politik. 4 partai sudah dipegang rekomendasinya. Jadi rakyat yang mau tahu ya, untuk siapapun yang mau berproses dalam kontestasi pilkada, ada 2 cara, melalui perseorangan dan partai politik. Nah, partai politik ini itu sangat menentukan di proses pencalonan ini ya. Kalau pengamat nasional bilang, wah ini udah oligarki segala macam, kecenderungan ciptakan apa namanya biaya politik yang tinggi segala macam, itu urusan yang atas-atas lah. Tapi ini menarik kita bahas ya, rakyat yang mau tahu di Cetui ini ya. Jadi proses pencalonan ini melalui partai politik ini sangat ini, dan ini cenderung levelnya level elit. Tapi kita menarik untuk kita analisa ya, bahwa Yusuf Qohar dan calon pasangannya ini awalnya tidak begitu diperhitungkan ya. Ternyata di akhir-akhir dia dapat rekomendasi. Nah, jadi proses pencalonan melalui partai politik ini menarik, meskipun levelnya elit ya, tapi kita bisa lihat untuk Bandar Lampung, secara popularitas mungkin Bunda Epa sangat jauh dibanding yang lainnya, tapi secara elektabilitas kita belum tentu. Perjalanan masih panjang, dan terlihat secara pendekatan dan komunikasi politik pasangan YouTuber ini lumayan fenomenal akhir-akhir ini. Dia bisa meraup 16 kursi di DPRD untuk dukungan dia, padahal syaratnya cuma 10, tapi dia melesat. Ini kalau apa namanya balap motor ini kayak Fabio Quartararo ini, yang udah 2 kali ini dia juara terus ini ya kan, di lanjutan MotoGP ya. Jadi dia meraih PAN ya, Demokrat, PKB ya, dan Perindo. Nah, kita tahu sendiri PAN dengan 6 kursi ya, Perindo 2 kursi, PKB 3 kursi, Demokrat 5 kursi. Mungkin di awal ya, kita sudah tahu juga bahwa Bunda Epa sudah firm didukung oleh Nasdem dengan 5 kursi, tapi 5 kursi belum cukup ya, rakyat yang mau tahu, karena di Bandar Lampung minimal 10 kursi. Nah, Rieke Meneza yang dia leading sendiri, tapi belum ada calon bakal calon wakilnya ya. Dia baru bisa megang Golkar dengan apa namanya 5 kursi, P3 1 kursi, baru 6 ya. Nah, itu praktis PDIP tarik menariknya lumayan kencang ya, sehingga di beberapa sosial media terjadi semacam ya genit-genitan taruh-taruhan untuk soal rekomendasi ini ya. Itu menarik karena di komen hampir 85 orang ya, oleh salah seorang petinggi pers dan kayak semacam lingkarannya Bunda Epa ya. Nah, jadi yang menarik adalah sisanya itu Gerindra 7 kursi dan PKS 6 kursi. Kemana akan berlabuh? Saya pikir ini bisa kita analisa ya. PKS jauh-jauh hari sudah menebar jaring komunikasi ya. Tapi PKS memang syaratnya lumayan ini, dia mau kadernya juga jadi salah satu wakil. Kalau memang PKS memang tetap seperti itu, mungkin yang belum ada calon wakil hanya Riko. Nah, apakah PKS akan ke Riko?
ini menarik kita cermati karena PKS pun sudah bertemu dengan pasangan YouTuber gitu loh. Ya. Ini kita belum bicara soal bagaimana apakah siapa yang menang atau apa ya. Kita baru melihat memanasnya soal meyakinkan, proses meyakinkan partai politik ya. Nah, Gerindra sendiri ya, rakyat yang mau tahu, ini hampir di seluruh kabupaten kota itu dia bergeraknya sangat semut. Tapi dari informasi yang kita dapati ya, ternyata Gerindra ini memang dia akan mendukung pasangan calon yang kemungkinan menangnya lebih tinggi. Mungkin ini tidak terlepas dari semangat Partai Gerindra secara nasional untuk leading di 2024. Tapi PDIP yang praktis belum ada surat dan menyatakan dukungan secara resmi PDIP. Nah, PDIP ini menarik pemirsa ya. Apa rakyat yang mau tahu? Tulus Purnomo sendiri itu adalah kader PDIP dari Dapil 5, anggota Dewan Provinsi Lampung gitu. Jadi dia dipasangkan dengan seorang Yusuf Kohar yang sekarang adalah incumbent ya. Walaupun perdebatannya incumbentnya tidak digunakan secara politik atau fungsional segala macam, itu hal lain lah. Kita walaupun rakyat yang mau tahu terserah menduga-duganya seperti apa. Tapi ini menarik ya. PDIP memasangkan mungkin bukan memasangkan, tapi kader PDIP Tulus Purnomo sudah dipasangkan sebagai bakal calon wali kota bareng Yusuf Kohar. Eva Duyana sendiri yang secara capaian kalau bahasa ininya, capaian politiknya, dia mampu membawa 3 orang legislatif ngikut di dia dari dapil dia. Ini prestasi yang luar biasa yang mungkin pertimbangan yang ini. Selain juga dia incumbent identik. Incumbent identik ini ya kita tahu sendiri, Bunda Eva ini kan juga istrinya wali kota sekarang ya gitu. Jadi ini mungkin pertimbangannya, tapi memang santer terakhir infonya bahwa ketua DPC PDI Perjuangan pun akan dipasangkan dengan Bunda Eva, padahal Bunda Eva sendiri sudah ada Deddy Amarullah. Apakah memang ini akan membuat Nasdem jadi limbung? Nah, ini menarik ya, rakyat yang mau tahu. Kita akan lihat mungkin sampai awal September waktu pendaftaran ya, rakyat yang mau tahu, karena kadang politik ini di menit-menit akhir. Kalau main bola tuh lihat final Liga Champions tahun 99 itu, Manchester United di menit-menit akhir menghabisi Bayern Munchen. Nah, ini kita akan menarik ini ya, karena Gerindra dengan 7 kursi dan 6 kursi ini membuat tarikan-tarikan di tingkat elit dalam meyakinkan partai politik ini akan ini. Karena panasnya juga memang secara latar belakang seorang Yusuf Kohar ini incumbent, wakil wali kota yang sekarang, tapi mungkin banyak informasi yang beredar bahwa secara fungsi, secara berdaya segala macam, kita nggak tahu apa yang ada antara Yusuf Kohar dan wali kota Herman HN sekarang ya kan. Itu terlihat seorang Yusuf Kohar dipojokkan sendirian gitu loh. Nah, apakah ini jadi ada semacam tanda kutip dendam politik yang membuat dia langsung dalam waktu cepat meraih 16 dukungan suara partai politik, kursi partai politik gitu loh. Ya kan, padahal sebelumnya PAN sendiri kita tahu sangat intens komunikasi dengan seorang Riko Menoza gitu loh kan. Dan Perindo sendiri sebenarnya juga komunikasi dengan Riko Menoza dan juga Bunda Eva juga kencang, tapi di akhir-akhir merapat ke kubu pasangan calon Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo. Ini menarik kita cermati ya, rakyat yang mau tahu. Tapi kita lagi-lagi hanya bisa ngoceh ya, rakyat yang mau tahu. Mungkin ngocehnya akan lebih enak kalau kita ngopi ya. Jadi jangan lupa kopinya kopi hitam, kopi UMKM aja ya, jangan yang ini ya, kecuali ada yang mau endorse ya kan.
Itu Pak produser sudah nyengir-nyengir tuh nunggu endorse ini. Ini baru ada dari. Nah, ini menarik rakyat yang mau tahu ya. Jadi secara peta politik terakhir di tingkatan elit, kita tahu bahwa seorang Yusuf Kohar yang mungkin walaupun wali kota dia tadinya di pojokan, sekarang melesat dapat 16 dukungan kursi dari partai politik bersama Tulus Purnomo ya. Tapi juga yang harus diperhatikan bahwa PKS dan Gerindra nih rakyat yang mau tahu. Jadi kita ngoceh santuy ini sambil ngerokok enaknya ya kan. Seorang Riko belum ada launching atau mendeklar siapa wakilnya. Mungkin ini peluang Riko untuk bersama PKS. Tinggal bagaimana komunikasinya yang ya mungkin polanya mau tiki taka, mau dia bola-bola ala Inggris, yang apa counter attack kita nggak tahu ya. Tapi yang pasti ini menarik lagi bahwa meskipun manuver Golkar ini melalui ketua DPC-nya berhasil mengajak komunikasi 8 partai politik yang ada di DPRD Kota Bandar Lampung, tapi ternyata seorang Yusuf Kohar bisa memecah itu hingga rekomendasi bisa dia dapatkan dengan 16 kursi partai politik di ini ya. Nah, tapi lagi-lagi ya kita sambil menunggu ini PDIP akan berlabuh kemana ya. Ini menarik karena perjalanannya ini masih panjang, masih sampai tanggal 4 September gitu. Nah, di awal mungkin orang akan di awal ya, karena di Ngotak TV juga itu pernah menganalisa bahwa pertarungannya antara seorang Riko Menoza dan Bunda Epa ya. Tapi ternyata terakhir situasi terkini itu melahirkan seorang Yusuf Kohar gitu. Tapi sekali lagi ya, dalam konteks perebutan partai politik ini menarik, kita tunggu saja. Tapi kalau dari sisi kita ya, ini nampaknya pertarungannya akan lebih condong ke 3 pasang nampaknya. Apakah ada salah satu calon dari partai yang memang tidak diikutkan, ataukah memang calon independen yang memang tidak berhasil memenuhi syarat? Karena itu yang akan ini. Kenapa? Karena secara ini 3 pasang ini akan ya menarik aja dari sisi pertarungan di atas dan di bawah gitu loh. Nah, dalam konteks pemenangan kita jangan lupa ya, PKPU nomor 6 tahun 2020 bahwa pilkada harus melalui proses protokol kesehatan. Bahkan Kemendagri pun sudah bilang bahwa tidak ada konvoy, tidak ada kerumunan, maksimal 50 orang kalaupun ada ini. Kalaupun dia pakai gedung hanya 40% dari kapasitas gedung. Nah, ini menarik. Mungkin ini memberikan job bagi para influencer digital ya, gitu loh. Mungkin ayo para influencer digital di Lampung ya, di Bandar Lampung, berlomba-lombalah coba menaikkan effortnya, improvementnya ya, kalau yang mau sih gitu loh, di hajat kontestasi ini, karena memang KPU mendorong soal daring kampanyenya segala macam. Dan yang menarik lagi ya, APK Mendagri menyarankan ini bahwa belanja APK itu lebih ke soal-soal pandemi COVID-19, misalnya masker ya, tapi ada nama calonnya gitu loh ya kan, hand sanitizer ada nama calonnya. Tapi saya pikir proses pilkada langsung ini memang menciptakan yang tadi kita bilang, 2 dari 3 orang Indonesia itu sudah terpapar biaya politik. Saya nggak bilang money politik, saya bilangnya biaya politik. Terserah rakyat yang mau tahu memaparkannya ya kan, tapi memang biaya politik ini cukup tinggi dan beberapa ahli-ahli politik mendorong reformasi di partai politik biar tidak ada oligarki politik dan kaderisasi rekrutmennya
bisa berjalan bagus ya. Nah, terkait proses pemenangan, memang kita tahu secara popularitas, jadi memang kalau para konsultan politik komunikasi, ya kan, popularitas itu hanya entry point, ya kan. Nah, kita coba analisa soal ini secara popularitas dari 4 ya. Ini yang masih berjalan prosesnya itu Ike Edwin dan Dr. Jam Janaria, Riko Menoja yang memang belum ada launch siapa wakilnya, pasangan YouTuber Yusuf Kohar Tulus Purnomo ya, dan Bunda Epa yang sekarang juga dengan Deddy Amrullah. Ini coba kita inikan dari sisi popularitas, mungkin pribadi-pribadi calon wali kotanya yang masih leading secara popularitas adalah Bunda Epa. Nah, 3 ini mungkin bersaing ketat bagaimana menaikkan ini. Kenapa? Karena dalam proses tahapan pilkada ini rakyat yang mau tahu ya harap paham bahwa di PKPU nomor 5 tahun 2020 ini hanya 71 hari. Nah, ini dengan masa pandemi COVID-19 mungkin tim sukses para calon dan wakil wali kotanya, calon wakil wali kota harus kreatif melahirkan ide-ide metode kampanye. Kenapa? 71 hari itu bukan waktu yang lama, itu sangat sebentar ya. Kita tahu dari semua ini yang incumbent Yusuf Kohar, walaupun dia wakil wali kota yang mungkin wakil wali kota di pojokan gitu loh ya, dan incumbent identik seorang Bunda Epa yang mungkin sudah 13 tahun dengan pengajiannya, dan dia secara capaian politik bisa menyeret 3 calon legislatif PDIP di dapil dia untuk bersama dia sampai ke jadi DPRD provinsi. Nah, jadi popularitas terus terang sekarang masih di Bunda Epa ya, tapi lagi-lagi popularitas tidak bisa dan elektabilitas tidak bisa dijadikan patokan ketika syarat dukungan tidak ada. Nah, ini yang mungkin para pasangan calon itu yang tidak mau investasi politik, dia nggak mau double, dia lebih fokus bagaimana meyakinkan ini di bawah, dia tidak bekerja dalam artian bagaimana memperkenalkan segala macam. Yang kita lihat secara alat pengenalan, alat peraga kampanye, walaupun belum masa tahap kampanye, tapi secara pengenalan diri para calon-calon ini mungkin yang belum bisa ini Ike Edwin kita belum bisa lihat ya, alat peraga diri figur mereka berdua belum begitu banyak. Seorang Yusuf Kohar juga belum ada, beberapa cuman belum bareng bakal calon wakilnya. Riko Menoja one man show only, dia dengan tagline recommended ya kan. Bunda Epa dengan membawa mungkin program-program pemerintahan kota dalam posisi sebagai banyak posisi nih Bunda Epa ini ya kan, ketua pengajian, ketua PK, ketua pramuka, ketua banyak lah gitu loh, itu banyak ya kan. Nah, para calon ini mungkin ini terkait dengan biaya politik akhirnya lebih concern ke ini, melupakan tahapan yang soal bagaimana popularitas minimal memaintain gitu loh. Ya mungkin startnya setelah pendaftaran. Nah, tapi lagi-lagi ya ini jikapun 4-4-nya atau 3, salah tiganya itu bisa dia berjalan hingga mendaftar ya, ini menarik rakyat yang mau tahu. Dengan waktu 71 hari, dengan start dari mungkin Bunda Epa di elektabilitas di 15-16% ya kan, atau 20%, yang lain mungkin di bawah Bunda Epa. Ini startnya mungkin kalau MotoGP ada yang udah di depan dulu, dia di belakang. Nah, ini butuh mesin yang bagus, mungkin bakarnya juga yang di depan pakai premium, yang di sini pakai Pertamax gitu loh. Ingat ya, Pertamina produknya kita sebut nih ya kan gitu loh. Nah, mungkin dengan dorongan mesin yang bagus, bahan bakar yang bagus, ini ada yang melesat ke sana. Ya, itu yang kita bisa lihat. Lagi-lagi daya tarik ya, komunikasi
Kedekatan dengan ini itu yang ya kan, yang dilihat oleh masyarakat. Tapi rakyat yang mau tahu menariknya dan panasnya yang melatar belakangi semua para calon kontestan ini. Ada yang mungkin dendam politik, ya kan? Ada yang mungkin dia mau melanjutkan program ininya, ya kan, orang terdekatnya. Ada yang mungkin memang dia misalnya mau menikmati berbakti di masa pensiun, ya kan, gitu loh, ya kan. Atau mungkin ada yang memang ya macam-macam. Ini yang menarik ya, gitu loh. Kenapa? Karena itu tidak bisa dilepaskan rakyat yang mau tahu. Kenapa? Karena kadang-kadang politisi ini kan bergerak, dia ada yang mendorong interest poinnya. Interest poinnya itu dia ya, wah, gue sudah nggak ada kerjaan lagi nih di masa pensiun, gue mau berbakti. Mungkin itu. Ada yang, wah, ini suami gue sudah ini, gue mau melanjutkan dalam hal yang lain, ya kan. Ada yang, waduh, gue selama ini di pojokan, gue coba membuktikan bahwa gue ini bisa loh, ya kan, gitu loh. Ada yang mungkin, lah, gue mau melanjutkan nama besar keluarga gue, ya kan, gitu loh. Nah, ini yang menarik, karena rakyat Bandar Lampung secara pemilih, mungkin rakyat yang mau tahu juga paham, mungkin sedikit well educated gitu loh. Walaupun memang paparan soal biaya politik lumayan ini ya, lumayan mungkin di masyarakat, apalagi kondisi dampak pandemi ini jadi ini. Tapi kita tidak menyarankan itu. Kita menyarankan bahwa pendekatan, komunikasi, udah itu kreativitas yang relate dengan masyarakat, hingga masyarakat yakin, oh ini calon pemimpin saya, gitu loh. Karena memang kita politik ini kalkulasinya tidak seperti matematika. Itu yang kita bilang bahwa Bandar Lampung ini cukup menarik dari sisi pencalonan ininya, ya. Dan ada yang menarik lagi, bahwa sering kita tahu bahwa biaya kampanye itu memang ada audit, ada laporan, tapi memang ada celah yang sering dimanfaatkan oleh para kontestan, yaitu soal belanja barang dan jasa. Karena semua transaksinya itu tidak berdasarkan metode pencatatan via bank. Jadi ada konversi yang bisa dimanfaatkan, yaitu soal celah belanja barang dan jasa. Kenapa? Karena kalau nilai uang dia ada nilainya, dan itu kadang-kadang yang tercatat dengan yang tidak tercatat itu secara aturan dimanfaatkan oleh celah itu. Itu yang mungkin ya banyak dukungan-dukungan yang mungkin rakyat yang mau tahu di Bandar Lampung bisa tahu. Salah satu korporasi, atau misalnya bos yang punya lagi-lagi ada interest point, gitu loh, ya kan. Nah, ini menarik gitu. Tapi semua kita serahkan kepada rakyat yang mau tahu di Bandar Lampung. Yang pasti seorang ini kalau balapan nih ya, sekarang dari sisi dukungan partai politik, sekarang Yusuf Kohar tuh udah di depan ya, dengan 16 kursi ya. Sudah itu Riko dengan 6 kursi, 6 apa 7 kursi, ya kan. Golkar dan P3 walaupun belum cukup, ya kan. Mungkin ini udah lewat garis lah yang Yusuf Kohar. Nah, ada Bunda Epa nih dengan Nasdem 5 kursi, dia masih menunggu PDIP. Nah, PDIP masih tarik-tarikan. Nah, di sampingnya ini masih ada Gerindra sama ini yang PDI yang masih coba, kalau itu ada paket cheerleader biar dia mau. Gerindra ayo gabung, ayo PKS gabung. Nah, PKS nih ngelihat, wah, gue mau gabung lu kalau wakilnya gua, gitu loh. Nah, kebetulan dari semua ini cuma Riko yang belum ada wakilnya. Mungkin itu bisa jadi bahan PKS. Boleh juga nih Riko, ya kan, gitu loh. Nah, kalau Gerindra ini lebih ke geraknya semut. Dia mungkin melihat mana nih yang bakal menang. Perhitungan untuk menang itu mungkin dari kesulitan, keseriusan, bahkan mungkin bahan bakarnya, gitu loh. Untuk setar nih mana yang paling ini, gitu. Tapi ini cuman analisa
kita ngoceh-ngoceh santuy aja, jangan baper ya, gitu loh. Tapi inilah menariknya proses kontestasi di Indonesia, terutama di tengah pandemi. PR terberatnya adalah memanfaatkan 71 hari campaign itu yang ini. Dan lagi setelah semua misalnya dapat, semua sudah daftar, pertarungan negatif campaign itu menarik dengan interest point, starting point yang melatar belakangin para pasangan calon ini apa namanya untuk berkontestasi. Itu soal negatif campaign, bahkan black campaign, itu akan menarik dilihat ya. Kita lihat gitu loh. Misalnya memang tidak langsung menyerang langsung ke Bunda Epa, tapi ada misalnya diserang lewat kebijakan Pemkot yang ada sekarang karena incumbent identik. Nah, walaupun nyerang Pemkot, Yusuf Kohar karena dia dipojokkan tidak jadi sorotan, itu keuntungan Yusuf Kohar. Tapi Yusuf Kohar pun dia harus mengupgrade persoalan popularitas dia. Dengan posisi dipojokkan, orang kadang tahu, kadang dia tahu tapi tidak tahu lebih. Nah, ini tantangan yang ini. Tapi seorang Bunda Eva pun menariknya di sini, dia belum cukup kursinya. Sekarang baru praktis Nasdem. Nah, kalaupun dia mau meyakin PDIP, Gerindra dan PKS, ini yang menarik lagi. PDIP kemarin sudah jauh-jauh hari ngomong bahwa dalam konteks koalisi PDIP tidak akan koalisi dengan Demokrat dan PKS. Nah, ini yang menarik. Sudah pasti PDIP mungkin kalau menjalankan arahan DPP, dia tidak akan berkoalisi dengan PKS gitu loh. Nah, walaupun mungkin ada posisi calon wakil wali kotanya Bunda Eva berubah misalnya, ini juga akan membuat bimbang Partai Nasdem. Nah, ini yang kita bilang sedikit dinamis. Mungkin bisa dibilang panas, ya kan? Tapi ini yang menarik pemirsa, rakyat yang mau tahu. Mungkin setelah ini ya, kita akan coba buka Q&A dari beberapa netizen rakyat yang mau tahu melalui akun kita dan melalui Japri ke saya ya. Kita coba bahas satu-satu, kita pilih pertanyaan yang bagus. Kita lanjut setelah yang berikut. Oh ya, ini jangan lupa Monologis ID ya. Ini untuk informasi referensi cerdas ya. Alhamdulillah nih Pak produser di endorse sama Monologis ya kan, ID gitu loh. Terima kasih. Ayo kita lanjut ke segmen berikutnya. Halo rakyat yang mau tahu, biar keren nih kita ke sesi Q&A ya, yang kita udah buka sejak kemarin. Pertanyaannya banyak dari akun sosmed saya dan mungkin ada beberapa yang japri ya. Ini ada dari Adit, bacain ya pengirimnya Pak produser, atau pertanyaannya aja ya. Oke, ini maaf Pak narasumber, mau tanya kira-kira PDIP mau ngusung Pak Yusuf Kohar atau Bunda Eva buat periode pemilihan tahun ini. Nah, ini yang kita ini dulu soal narasumber ya. Kemarin kita coba komunikasi beberapa narasumber ya kan, sibuk pandemi ya kan gitu loh. Mungkin juga karena yang dibahasnya ini ada beberapa yang ini, tapi ya akhirnya kita cetuy aja, ngoceh santuy aja ya. Jadi apakah PDIP mau ngusung Yusuf Kohar atau Bunda Eva? Saya kira tadi kita sudah jelasin bahwa di dalam Yusuf Kohar ada kader PDIP ya, dan Bunda Eva sendiri PDIP. Saya pikir ini secara analisa rakyat yang mau tahu aja nih ya kan. Jadi saya pikir mungkin untuk stabilitas dan eksistensi PDIP, kecenderungannya PDIP akan milih Bunda Eva. Tapi kita nggak tahu seorang Riko yang ada orang tuanya yang mungkin cukup lama berkiprah di PDIP, ini bisa jadi juga jadi batu sandungan bagi keduanya. Nah, ini yang menarik gitu loh. Kenapa kita bilang dinamis dan panas gitu loh.
Tapi kalau dari sisi kita kemungkinan tuh ada bahwa kalau secara eksistensi partai dia akan membelah. Kalau itu sudah ada kader PDIP, walaupun wakil, ya kan, tapi Bunda Epa juga ada seorang Tulus Purnomo di Yusuf Kohar, Bunda Epa juga kader PDIP yang capaian politiknya lumayan ini. Bahkan di terakhir bahwa PDIP meminta kader tambahan untuk mendampingi Bunda Epa. Nah, kita lihat bahwa memang ada Nasdem sebelumnya yang sudah mendukung Bunda Epa. Nah, ini menarik. Tapi saya kira PDIP tetap akan berpola menempatkan siapapun kadernya untuk menduduki jabatan eksekutif. Mungkin itu jawabannya dari kita secara rakyat yang mau tahu ya. Terima kasih untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan Bang narasumber. Ini misalnya hanya ada 2 calon wali kota yang bertarung, siapa aja kira-kira yang paling kuat? Nah, ini kalau secara kuatnya secara apa dulu? Yang kita jelasin tadi bahwa untuk maju berkontestasi adalah dukungan partai politik dan perseorangan. Nah, perseorangan tahapannya panjang, ribet lah pokoknya. Kalau memang nggak kuat-kuat, sabar-sabar ya untuk mau berkuasa. Saya kira orang ini, tapi kita tetap hargai bahwa Bang Firman sudah melalui itu. Saya hormat ya kan, udah melalui proses itu, mungkin jadi pelajaran untuk kita semua, anak-anak muda ya, rakyat yang mau tahu. Tapi siapa kira-kira yang paling kuat? Nah, kalau dari secara praktis sekarang yang sudah bisa melenggang start itu adalah YouTuber ya. Yang kedua berarti kan antara 3 kalau bicara hanya 2, yaitu Bunda Epa, Riko Menoza, dan Ike Edwin. Nah, Ike Edwin harus melalui 2 tahapan lagi, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, dan itu tidak main-main ya rakyat yang mau tahu. Minimal 52.000 something. Sekarang dia lolos administrasi berkas dukungan hampir sekitar 51.000 sekian. Dia harus melengkapi, meyakinkan itu dalam 2 tahapan lanjutan. Itu saya pikir tidak mudah, tapi Dang Ike tetap semangat ya untuk ini. Nah, kalaupun memang ya tadi interest pointnya tadi sama latar belakangnya tadi, mungkin apakah seorang Yusuf Kohar akan memborong dukungan partai, ini yang menarik ya, rakyat yang mau tahu. Dan apakah memang manuver orang Riko Menoza dan Bunda Epa dalam meyakinkan partai ini, mungkin wah ini gila, ini YouTuber udah melenggang ya kan, gue belum dapat pasti gitu loh, baru 7, yang satu baru 5. Nah, ini yang menarik. Tapi kalau dari sisi kita, kemungkinan 2 pasang itu kayaknya agak susah ya. Kalaupun memang dipaksakan terjadi, mungkin itu dia biaya politiknya itu yang lumayan. Tapi siapa tahu, karena politik tidak ada batasnya, tidak bisa di ini. Misalnya interest pointnya seorang Yusuf Kohar karena biasa di pojokan, dia pengen ngerangkul semua partai politik, cuman 2 yang bertarung tos-tosan, bisa jadi gitu loh ya kan. Tapi tentu ini akan terkait gengsi masing-masing calon. Nah, ini menarik ini ya kan gitu loh. Yang incumbent identik seorang Bunda Epa, dan dengan segala nama besarnya Riko Menoza dan keluarganya, itu tentu dia akan bagaimana bisa melenggang. Tapi kalaupun 2 poin, 2 pasang, saya kira analisa kita agak jauh. Tapi ya kalau ya secara santuy-santuyan sih, mungkin yang menarik kalau Bunda Epa sama Yusuf Kohar. Nah, itu agak menarik gitu loh ya kan gitu. Tapi ya kita lihat perkembangannya ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak narasumber, yang positif dapat perahukan Pak Yusuf Kohar. Nah, kira-kira ada nggak calon lain yang berpeluang juga? Nah, ini kayaknya hampir sama pertanyaannya, tapi peluang masih ada semua. Tapi tadi kita bilang bahwa Dang Ike harus melalui 2 tahapan lainnya yang lumayan berat, tapi Dang Ike tetap harus semangat ya. Sudah itu
seorang Riko Menoja sebenarnya butuh 3 kursi, yang belum ini Gerindra 7 dan PKS 6. Ini menarik untuk diinikan. Syarat-syaratnya saya pikir PKS selalu pengen kadernya ada di dalam calon ini. Kebetulan Riko memang belum ada ini ya gitu loh. Tapi tentu interest point Yusuf Kohar, karena dia latar belakang dia di pojokan, dia mungkin pengen, ya bisa jadi dia memang mau borong semua hingga pertarungannya adalah ini. Tapi Bunda Epa juga karena dia incumbent identik tentu tidak akan melepaskan kesempatan ini gitu. Tapi yang pasti akan menarik adalah bahwa anggota dewannya ada 2 nih, Bunda Epa sama ini, sama Tulus Purnomo. Tentu harus mengundurkan diri. Nah ini menarik nih, ya kan? PDIP akan menempatkan kader baru secara urutan, itu ada Lenisnan Nainggolan dan Sahdana. Nah Sahdana sendiri secara dapil juga sebenarnya dia sudah lama di dapil itu, tapi kalah oleh seorang Yusuf Tulus Purnomo. Ini menarik ini gitu loh. Tentu pertimbangan lebih ke PDIP yang saya kira dia akan juga mendorong kader-kader baru. Jadi saya pikir memang kalau Bunda Epa sama Yusuf Kohar yang bertarung, bukan kita juga menghilangkan kesempatan 2 orang lainnya, tapi ini analisa ini aja gitu. Kalaupun 2 pasang yang ini, tapi kita tetap bahwa secara objektif kemungkinan 3. Apakah ada calon perseorangan ataukah calon dari partai politik satu yang ini gitu loh. Kenapa? Karena kalau 3 pasti ini. Nah ini ada lagi pertanyaan dari ini netizen yang japri ke saya gitu loh. Bang, kira-kira siraman untuk rakyat ini bakal nambah nggak? Karena rakyat nunggu dampak pandeminya ini kelamaan, bokek. Nah ini ya kan, kita tidak tahu ya. Ya tadi kita bilang bahwa 2 dari 3 orang Indonesia itu sudah terpapar biaya politik. Tapi saya pikir lagi-lagi itu tidak mendidik ya. Tapi kalaupun ada, kita tidak menyarankan untuk diterima karena ada tindak pidananya ya kan. Ya tapi itulah yang fakta realita yang ada ya kan. Ya kalau dari hitung-hitungan mungkin janganlah jual suara gara-gara duit ya gitu loh. Tapi kita juga ngerasain apa yang dirasakan masyarakat ya kan gitu loh. Semoga ya ada komunikasi yang baik lah antara rakyat dan para calon kontestan ini ya. Demikian mungkin analisa kita di Pilkada Bandar Lampung yang mutakhir ya kan. Terima kasih pada Monologis ID yang berikan tempat dan ya mungkin endorsement ya dengan Pak Produser. Pak Produser juga terima kasih udah mau datang nih ke ini Monologis. Mungkin ini aja cetuy kita, ngoceh santuy kita di Ngotak TV. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar ya Bapak Produser senyum terus gitu ya. Untuk yang mau endorse, kita coba buka ruangnya untuk kita ini pilih-pilih tema dan ini ya. Kita sih open aja, namanya YouTuber ini kan, merintis gitu loh. Demikian rakyat yang mau tahu, semoga berfaedah atas konten yang tidak berfaedah ini ya kan gitu. Jangan lupa ya kan share sebanyak-banyaknya, nonton, beli kuota ya. Kalau bisa minta kuota sama Pak Nadiem. Pak Nadiem lagi banyak pendidikan daring tuh ya kan. Rakyat yang mau tahu mungkin yang kuotanya kurang ya carilah yang ini. Tapi pemerintah menggelontorkan 905 triliun untuk pemulihan ekonomi. Bagian satu-satunya adalah ini pilkada, karena NHPD ya, NHPD-nya itu sudah hampir 90%, 100. Jadi mau nggak mau yang ngomong ditunda segala macam, anggarannya bos itu sudah clear. Mendagri sudah ngawasin terus, yang nggak didatangin, bahkan mau dipanggil gitu loh ya kan. Jadi kita berdoa aja 270
wilayah seluruh Indonesia ini lancar pilkadanya, pimpinannya memang pimpinan yang teruji untuk membawa rakyatnya lebih ini. Terima kasih, rakyat yang mau tahu. Dadah.